Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku, Murong Mingtian pun tidak bisa menjawabnya. Meskipun Ziling memiliki tubuh ilahi, tapi karena pil mencengkeram surga, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Dia bahkan jauh lebih rendah daripada mereka yang memiliki bakat yang bagus. Karena itulah, dia belum pernah melihat seperti apa tubuh ilahi yang sebenarnya. Selain itu, ada alasan lain mengapa kita menyebut Tantai Sue sebagai penyihir. Tapi itu adalah satu hal jika dia tidak membuat terobosan. Namun karena dia telah melakukannya, maka itu tidak akan sesederhana hanya satu peringkat saja. Ia tidak hanya memiliki tubuh ilahi sejati, ia bahkan seorang penyihir, kata Jiang Qixia dengan muram. Murong Mingtian tidak bisa menahan nafasnya, itu ketika dia melihat tatapan serius Jiang Qixia. Itu adalah pertama kalinya, dia melihat Jiang Qixia menghadapi seseorang dengan begitu khusyuk. Jika Tantai Sue besok datang, maka kamulah orang yang pertama menghadapinya. Bantu aku menguji kemampuannya, tetapi jangan gunakan pil talisman. Kamu hanya boleh menggunakannya ketika Tantai Sue terluka, maka dengan begitu kita akan membunuhnya bersama-sama, kata Jiang Qixia. Terluka, apakah kamu yakin dia akan terluka? Tanya Murong Mingtian. Segera, ekspresi Murong Mingtian tidak bisa untuk tidak berubah. Oh, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak aku yakini. Aku akui, penyihir Tantai Sue itu sangat kuat, dan terutama setelah terobosannya. Bahkan aku akan merasakan kesulitan untuk mengalahkannya, tetapi aku yakin dia akan mati ketika dia datang, ucap Jiang Qixia sambil tersenyum dengan sombong, dan kemudian dia pun pergi. Leluhur, apakah kamu pikir ada yang salah dengan pil ini? Tanya Murong Niekong yang selalu diam sebelum Jiang Qixia pergi. Sepertinya tidak ada. Jika Jiang Qixia ingin menyakitiku, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Sudahlah, tidak perlu banyak memikirkannya, jawab Murong Mingtian sambil menggelengkan kepalanya. Tapi leluhur, jika Jiang Qixia berbicara dengan jujur tentang pil talisman ini, bukankah pil itu cukup berharga? Hal-hal seperti ini sangat berharga di wilayah Laut Timur, namun kenapa dia bersedia memberikan hal-hal seperti itu kepada kamu? Kata Murong Niekong. Biasanya, tentu saja dia tidak akan mau. Tetapi sekarang, tidak ada yang namanya mau atau tidak mau. Dia memang membutuhkan bidak catur seperti aku. Dia ingin aku menguji kekuatan penyihir itu. Aku cukup kagum dengannya, karena dia bisa memikirkan hal seperti itu. Jika kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan dia tidak punya peluang, bukankah itu berarti aku benar-benar mati? Gumam Murong Mingtian. Senyum muncul di wajah Murong Mingtian, dan sedikit amarah muncul di matanya. Jiang Qixia itu benar-benar terkutuk. Dia memang menggunakan kita sejak awal. Leluhur, jika hal seperti ini terus berlanjut, berapa lama kita bisa menanggung ini? Tanya Murong Niekong yang juga agak marah. Ini hanya menunggu waktu saja. Besok aku akan memberitahu Jiang Qixia, bahwa aku, Murong Mingtian, bukanlah orang yang mudah menyerah, ucap Murong Mingtian. Tiba-tiba saja kilatan aneh muncul di matanya, dan itu menunjukkan skema yang sudah lama dia rencanakan. Leluhur, mungkinkah kamu sudah berhasil? Tanya Murong Niekong yang tampak bersukacita. Murong Mingtian mengangguk. Tapi leluhur, karena kamu telah berhasil, mengapa kamu tidak membunuh Jiang Qixia sekarang juga, dan mengapa malah menunggu sampai besok? Kamu kan sudah tahu, betapa sakitnya perasaan Sun Er karena Jiang Qixia berencana menikahi Ziling. Bahkan jika kita mengesampingkannya, apa yang dia lakukan adalah penghinaan besar bagi kepulauan eksekusi abadi. Kata Murong Niekong. Tampaknya kamu tidak mengerti. Jika dilihat di permukaan, Tantai Sue adalah musuh utama Jiang Qixia. Tetapi pada kenyataannya, bukankah dia juga musuh utama kita juga? Jika dia benar-benar datang besok untuk menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, itu berarti setelah berurusan dengan Jiang Qixia, dia akan berurusan dengan kita.
Daripada melepas Jiang Qixia dan meninggalkan bahaya seperti Tantai Sue, mengapa kita tidak menggunakan Jiang Qixia untuk menyingkirkan Tantai Sue, lalu setelah itu menyingkirkan Jiang Qixia? Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi kekhawatiran. Mungkin ini memang terlihat seperti aib. Tapi ketika besok aku membunuh Jiang Qixia di depan semua pasukan di wilayah Laut Timur, maka orang-orang akan tahu siapa yang mempermalukan siapa. Ucap Murong Mingtian dengan begitu bangga. Leluhur, kamu benar-benar brilian, ucap Murong Niekong. Seketika, kegembiraan di wajah Murong Niekong pun menjadi lebih kuat. Pernikahan yang tampaknya sederhana itu, tapi pada kenyataannya itu merupakan penyergapan yang berbahaya. Tetapi apa yang ditakdirkan untuk tiba, maka itu akan tiba cepat atau lambat. Ketika matahari terbit di Laut Timur, ketika baru sang fajar muncul, puncak berkabut sudah penuh karena hari ini adalah hari pernikahan. Upacara itu membutuhkan area yang sangat luas, dan tentu saja Misty Peak sangat tidak cocok. Oleh karena itulah, area itu didirikan di luar Misty Peak dengan menggunakan formasi spiritual yang sangat besar. Satu-satunya penggunaannya adalah untuk mendukung perjamuan, dan juga menampung lebih dari 100 juta orang. Pada saat itu, upacara pernikahan juga sudah dimulai. Tidak hanya tamu dari berbagai daerah yang bisa masuk, bahkan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal juga bisa masuk. Selain sebagian kecil orang yang masih bertanggung jawab untuk menjaga, bahkan hampir semua orang memasuki pengaturan yang indah. Area pernikahan itu juga terlihat sangat spesial. Area itu tidak rata, dan lebih mirip seperti tangga. Pusatnya adalah yang tertinggi, dan perbatasannya adalah yang terendah. Dengan demikian, semua orang dapat melihat seluruh acara pernikahan tersebut. Mereka yang duduk di tingkat tertinggi, secara alami mereka adalah orang-orang dengan posisi dan kekuatan tertinggi di wilayah Laut Timur. Misalnya Murong Mingtian, Murong Niekong, dan para kepala dari 3 klan monstrous besar. Hanya mereka sajalah yang layak duduk di panggung tertinggi itu. Selain itu, maka tidak ada yang diizinkan untuk duduk di level itu selain mereka. Bahkan orang-orang seperti First Immortal hanya bisa duduk di level kedua. Itukah Murong Mingtian, leluhur Kepulauan Eksekusi Immortal, orang yang mengendalikan mereka di balik layar, dan juga orang yang membuat Kepulauan Eksekusi Immortal yang semula tidak penting ini, kini menjadi penguasa sejati wilayah Laut Timur. Seru orang-orang. Pada saat ini, orang yang paling difokuskan adalah Murong Mingtian. Orang harus tahu, bahwa sebelum pertempuran besar terjadi di puncak berkabut, tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya. Murong Mingtian sangat menikmati diskusi orang banyak, dan juga menikmati tatapan kekaguman mereka. Jadi, suasana hatinya pada saat ini cukup baik. Dengan senyum yang dikenakan di wajahnya, dia berdiri dan mengucapkan beberapa kata budaya yang mewakili Kepulauan Eksekusi Immortal. Meskipun itu adalah kebiasaan mereka, dan setelah mengucapkan setiap kalimat, gemuruh tepuk tangan akan mengikutinya. Itu karena, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormati monster kuno berusia beberapa ratus tahun ini. Selanjutnya, tolong sambut bintang-bintang dari acara hari ini, ucap Murong Mingtian. Setelah pidato yang singkat, Murong Mingtian mengalihkan pandangannya ke arah Misty Peak. Pada saat itu, petasan segera dinyalakan, dan suara gong serta tabuhan gendang segera bergema di langit. Sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sangat meriah, mereka berjalan perlahan di udara ketika mereka mengangkat kursi sedan merah yang indah. Orang yang memimpin menggunakan pakaian berwarna merah, dan dia menunggangi kuda terbang. Orang itu adalah Jiang Qixia. Adapun orang di dalam kursi sedan itu, tanpa menebak pun mereka semua sudah tahu kalau itu adalah Ziling. Pada saat itu, semua orang menahan napas mereka. Pandangan mereka tertuju pada Jiang Qixia, dan juga kursi sedan tersebut. Upacara pernikahan yang dipersiapkan dengan cermat, kini benar-benar telah dimulai. Jiang Qixia, dia adalah jenius dari Tanah Suci bela diri Jiang Qixia. Dia terlalu kuat. Pada usia seperti itu, dia sudah menjadi peringkat 4 Martial King. Orang ini adalah jenius sejati.
Sebagai perbandingan, jangankan Murongsun, bahkan Chu Feng saja tidak bisa disamakan dengannya. Ucap orang-orang. Orang-orang di dalam jamuan terus bersorak tanpa henti, dan semua jenis percakapan terdengar satu demi satu. Semua orang benar-benar tertarik dengan kekuatan Jiang Qixia yang sangat kuat. Mereka belum pernah melihat raja bela diri yang begitu muda sebelumnya, apalagi berada di peringkat 4. Mereka semua yang telah melihat Jiang Qixia, itu seperti katak di dasar sumur. Mereka melihat dunia baru, dan mereka benar-benar melihat dunia baru dari Jiang Qixia. Mereka semua dibuat kagum olehnya. Bahkan banyak wanita muda yang tidak bisa menahan hati mereka. Banyak wanita yang mencintai Jiang Qixia, dan bahkan imajinasi mereka menjadi semakin liar. Mereka juga berharap, kalau wanita yang ada di kursi sedan itu adalah mereka. Mereka sangat berharap bisa menikah dengan pria seperti Jiang Qixia. Bahkan ketika Jiang Qixia melirik saat melewati mereka, detak jantung mereka akan bertambah cepat, dan kemudian berpikir kalau dia sedang menatap mereka secara langsung. Jangan bagi para perempuan, bahkan untuk para laki-laki ketika mereka melihat Jiang Qixia, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Maka secara alami, mereka tidak terpana dengan penampilan Jiang Qixia, tetapi oleh kekuatannya. Benar, kekuatan. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Sedangkan sisanya, itu tidak ada gunanya. Kekuatan adalah satu-satunya standar di dunia ini. Di tengah sorak-sorai dan tatapan kagum dari berbagai orang di wilayah Laut Timur, Jiang Qixia terus tersenyum di wajahnya sejak awal. Namun itu bukanlah jenis senyuman yang baik, tapi itu adalah senyum penghinaan. Jiang Qixia mengenakan senyuman yang mengejek. Karena di matanya, semua orang di sini hanyalah orang udik yang kampungan. Mereka adalah sampah yang memiliki bakat kultivasi yang buruk, namun masih ingin mengolahnya. Karena itulah, ketika Jiang Qixia tiba di tingkat paling atas, dia tidak mengatakan kata-kata sanjungan kepada orang banyak. Justru sebaliknya, dengan nada sombong dan suara nyaring dia pun bertanya, "Apakah kalian tahu tentang Chu Feng?" Tanyanya. "Iya," jawab kerumunan itu secara serempak. "Lalu, apakah kamu tahu tentang Ziling?" Tanya Jiang Qixia lagi. "Iya," jawab kerumunan lagi dengan keras. "Lalu, apakah kamu tahu Chu Feng dan Ziling saling mencintai? Apakah sepasang kekasih ini penuh dengan kasih sayang?" Jiang Qixia tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. "Apa ini?" Segera, semua orang dibuat terkejut dengan kata-kata itu. Padahal, mereka telah mendengar tentang hubungan antara Chu Feng dan Ziling. Karena di kartu undangan yang dikirim oleh Kepulauan Eksekusi Immortal, itu juga menyatakan bahwa Chu Feng dan Ziling adalah sepasang kekasih, sehingga kurang lebihnya semua orang tahu tentang mereka. Namun meski begitu, Ziling adalah orang yang disiapkan Jiang Qixia untuk dia nikahi. Mereka tidak bisa mengerti, mengapa dia tiba-tiba menyebutkan hal ini. Seketika, Jiang Qixia samar-samar tersenyum pada ekspresi kerumunan yang bingung dan ragu-ragu. Kemudian, dia pun berkata, "Ini adalah kebenarannya. Jika kamu tidak percaya kepada aku, maka aku bisa memanggil Ziling, dan memintanya untuk memberitahu kamu tentang hal itu. Mengenai kenapa aku mengatakan ini, itu karena aku ingin memberitahu kalian hal ini. Tidak masalah apa hubungan Ziling dengan Chu Feng, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan aku. Aku telah mengambil kekasihnya, dan aku secara paksa akan menikahinya. Dengan begitu, apa yang akan dia lakukan?" "Hahaha," ucap Jiang Qixia sambil tertawa keras, dan itu adalah tawa yang sangat gila. Pernikahan adalah hari kegembiraan. Untuk keberuntungan, topik yang tidak menyenangkan biasanya akan dihindari. Di manakah orang menemukan pengantin pria seperti Jiang Qixia, yang secara terang-terangan mengumumkan tindakan jahatnya? Bahkan jika kata-katanya adalah kebenaran, dia telah membuat semua orang merasa tidak nyaman di lingkungan seperti ini. Pengumumannya tidak hanya dioleskan pada dirinya sebagai orang yang jahat, bahkan hal tersebut membuat orang yang datang ke sini dari tempat yang jauh menjadi terkejut. Tapi tampaknya, Jiang Qixia tidak peduli dengan perasaan orang banyak, dan juga tidak ingin berhenti di sana. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia pun melanjutkan.
Apakah kalian tahu, mengapa aku menikah dengan Ziling? Apakah karena kecantikannya? Memang aku mengakui, bahwa Ziling ini sangat indah. Tidak salah jika mengatakan bahwa dia adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat. Tapi karena dunia ini sangat besar, dan tentu saja akan ada banyak keindahan lainnya. Namun tentu saja, aku tidak akan menikahi seorang wanita berdasarkan kecantikannya saja. Aku menikahinya karena kekuatan ilahi. Ada pil mencengkeram surga di dalam tubuh Ziling, dan itulah yang telah menyegel kekuatan ilahinya. Tetapi ketika dia mencapai usia 20 tahun, dan selama dia bercinta dengan pria lain, maka kekuatan ilahinya akan diambil oleh pria itu. Sedangkan niat aku ingin mengincar kekuatan itu dengan tepat. Bagaimana jika kalian bertanya kepada aku, seperti apakah dia setelah aku mengambil kekuatan sucinya? Aku tidak keberatan untuk memberitahu kalian, bahwa dia akan menjadi sampah yang bahkan tidak berguna. Bagaimana jika kamu bertanya padaku, apa yang akan aku lakukan padanya setelah merenggut kekuatannya? Aku akan memberitahumu kalian, bahwa aku sangat benci untuk merusak kecantikan seperti ini. Bahkan jika dia lebih cantik dari ini, lalu bagaimana? Apa gunanya seseorang yang tidak bisa berkultivasi? Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi alat untuk melampiaskan nafsu birahinya. Hahaha. Setelah berbicara, Jiang Qixia sekali lagi tertawa dengan gila. Wajah semua orang berkerut, dan mereka sangat terdiam. Suasana yang sebelumnya ceria, kini benar-benar hancur oleh kata-kata Jiang Qixia. Tidak peduli apa yang dikatakannya, Ziling masih merupakan kecantikan yang diakui di wilayah Laut Timur. Namun sayangnya, Jiang Qixia membuatnya menjadi alat untuk melampiaskan nafsu birahinya. Orang-orang yang mendengarkannya, mereka merasa agak sulit untuk bertahan. Leluhur, apakah Jiang Qixia ini sudah menjadi gila? Kenapa dia mengatakan hal-hal ini pada hari seperti ini? Dia tidak hanya membuat dirinya terlihat buruk, dia bahkan membuat kita terlihat buruk. Karena bagaimanapun juga, kami telah membantunya menjadi tuan rumah dalam pernikahannya, ucap Murong Niekong. Murong Niekong sudah tidak bisa menahan diri, untuk tidak mengatakan apa-apa kepada mental Murong Mintian. Dia memang selalu menjadi orang gila, tetapi dia tidak bodoh. Dia dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan, dan kita hanya akan menonton saja. Aku ingin melihatnya, trik seperti apa yang sedang dia mainkan, balas Murong Mintian. Berbeda dengan Murong Niekong, Murong Mintian sedikit lebih tenang. Kenapa tidak ada yang mengatakan apa-apa? Apakah tidak ada di antara kalian yang menganggap aku sebagai bajingan jahat, yang tidak memiliki sedikit kebaikan? Jiang Qixia tiba-tiba saja bertanya. Kamu dan ibumu adalah sampah. Kamu tidak layak menikahi Ziling, kamu juga tidak layak hidup di dunia ini. Keluarlah dari wilayah Laut Timur. Seorang lelaki tua tiba-tiba saja berdiri dan berteriak. Dia juga dengan berani menunjuk Jiang Qixia, dan bahkan membuang penghinaan kepadanya. Mendengar itu, ekspresi Jiang Qixia sedikit berubah. Dia pun memukul dengan telapak tangannya, dan setelah ledakan, orang tua itu benar-benar hancur karena dia telah menjadi genangan darah. Ayo, siapa lagi? Ucap Jiang Qixia. Setelah membunuh pria tua itu dengan satu serangan, mata Jiang Qixia berkilau kedinginan saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Melihat kejadian itu, semua orang menunduk dan terdiam. Setelah semua orang melihat kekejamannya, siapa yang berani mengatakan sesuatu yang negatif kepadanya secara langsung? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.